Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan mengenal mengenai imunisasi pada anak. Nanti yang akan kita bahas lebih banyak mengenai imunisasi dasar ya. Baik, apa saja nanti yang termasuk dalam imunisasi dasar? Mari kita simak bersama-sama pada materi berikut ini. Oke, menu belajar kita hari ini, kita akan mengenal pengertian dan tujuan dari imunisasi, kemudian kita akan mengenal jenis-jenis kekebalan tubuh, lalu jenis imunisasi dasar pada balita, kemudian hal-hal penting dalam pemberian imunisasi, kemudian penanganan demam pasca imunisasi, dan juga kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, kita mulai menu yang pertama. Imunisasi seperti yang kita ketahui ya, mungkin kalian sudah banyak mendengar apa itu imunisasi. Nah, imunisasi ini adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk imunitas atau kekebalan, baik secara aktif maupun pasif, terhadap suatu penyakit tertentu melalui vaksin yang diberikan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, vaksin itu dapat berupa bakteri ataupun virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi nanti akan ada beberapa jenis vaksin yang dia bakteri atau virusnya cukup dilemahkan saja, dan ada juga vaksin di mana bakteri ataupun virusnya sudah dimatikan. Tujuan dari pemberian imunisasi ini tentunya karena tadi pengertiannya adalah untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, tentunya tujuannya sudah jelas ya, bahwasanya imunisasi ini untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi tertentu yang khususnya rentan terjadi pada anak-anak ya. Nah, selain itu, selain untuk mencegah, nah pemberian imunisasi ini juga dapat meminimalkan resiko apabila terjadi penyakit. Jadi kadang-kadang sudah dilakukan imunisasi tapi anak masih bisa terpapar. Namun karena sudah diberikan imunisasi, maka apabila terjadi penyakit tidak akan terlalu parah ya dan dapat dicegah gejala-gejala yang kemungkinan besar dapat beresiko menimbulkan kecacatan ataupun kematian. Nah, ini adalah sasaran imunisasi pada bayi yang tadi saya sebutkan sebagai 5 imunisasi dasar. Ada imunisasi hepatitis B, ini bisa juga kita sebut dengan hepatitis B ke-0, karena memang diberikan segera setelah bayi lahir ya. Jadi di sini dengan catatan tapi tidak ada kontraindikasi seperti misalnya ibunya HbS-Ag positif atau tidak, seperti itu. Nah, usia pemberiannya itu 0 sampai 7 hari, jumlahnya hanya 1 kali pemberian, sehingga tidak ada interval. Kemudian jenis imunisasi yang kedua adalah imunisasi BCG. Nah, kapan diberikan? Lebih bagus ketika anak berusia 1 bulan, namun ini rentangnya masih dikasih waktu di bawah 2 bulan ya. Nah, jumlah pemberiannya hanya 1 kali sehingga tidak ada interval pemberian. Kemudian imunisasi polio, baik yang oral maupun yang inaktif polio vaksin atau ini biasanya berupa injeksi. Usia pemberiannya adalah usia 1, 2, 3, 4 bulan, sehingga dia jumlahnya ada 4 kali pemberian yang diberikan secara berturut-turut. Kemudian intervalnya setiap pemberian adalah 4 minggu atau 1 bulan. Jadi misalnya anak udah bawa untuk imunisasi pada usia 1 bulan, maka bulan depannya dia harus datang lagi untuk polio yang kedua, polio yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian jenis imunisasi dasar yang keempat adalah ini gabungan ya, triple immunization. Ya, atau malah bukan triple lagi karena ini mengandung 3 komponen vaksin ya, ada difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan hemophilus influenza tipe B. Nah, karena ini jumlahnya ada 5, maka kadang-kadang disebut sebagai pentavalen atau pentabio ya. Nah, ini diberikan sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali pada usia 2, 3, 4 bulan. Intervalnya sama setiap 4 minggu atau 1 bulan. Yang terakhir adalah imunisasi campak.
Nah, imunisasi campak ini adalah jadwal imunisasi dasar terakhir yang diberikan pada balita, yaitu diberikan pada anak saat berusia 9 bulan. Nah, ini jumlah pemberiannya hanya 1 kali sehingga tidak ada interval. Apa saja penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi? Jadi banyak sekali ya penyakit yang bisa dicegah. Yang pertama adalah penyakit difteri. Ini adalah salah satu golongan penyakit di pernapasan. Penyebabnya adalah bakteri Corynebacterium diphtheri. Biasanya juga merupakan penularannya lewat kontak fisik dan juga droplet ya. Nah, gejalanya ini, silahkan nanti dibaca, ciri khasnya adalah adanya selaput putih kebiruan pada tenggorokan dan tonsil. Nah, ini ya contohnya. Ada selaput ya berwarna putih. Kalau ini saya rasa setiap anak yang mengalami gangguan infeksi atau mungkin pernapasan juga ada ya, radang tenggorokan, demam dan lain sebagainya. Cuman ciri khasnya dari difteri adalah adanya ini selaput biru putih kebiruan pada area tenggorokan. Ini komplikasinya ya. Kemudian yang kedua adalah pertusis. Penyakit pertusis ini juga gangguan pernafasan. Istilah lainnya disebut sebagai batuk kerjan. Nah, ini merupakan batuk 100 hari. Ya, cukup lama dia. Nah, ini batuknya adalah batuk kering, penyebabnya Bordetella pertussis. Ini juga sama melalui droplet, baik dari batuk ataupun bersin. Ini ciri khasnya ya, batuk ringan lama-lama menjadi parah. Batuknya sekali batuk dia berhentinya lama. Ya, kadang-kadang sampai anak menangis sampai keluar air mata. Ini batuknya cukup lama berhentinya. Sekalinya dia batuk. Nah, ini contoh anak yang mengalami batuk urgent. Berikutnya adalah penyakit tetanus. Penyakit tetanus tentunya sudah jelas penyebabnya adalah Clostridium tetani, bakteri ya. Ini ada neurotoksik sehingga biasanya ketika sudah terinfeksi bakteri ini sarafnya akan terganggu, maka manifestasi klinisnya biasanya kejang. Nah, ini bisa masuk melalui kotoran ya. Mediumnya adalah dia kotoran yang masuk ke dalam luka. Jadi tidak hanya sekedar besi berkarat atau mungkin sesuatu yang berkarat, tapi kotoran, misalnya kotoran binatang pun bisa ketika itu masuk ke dalam luka juga bisa berisiko karena medianya si Clostridium tetani ini tumbuh adalah di tempat-tempat yang kotor gitu. Nah, gejala awal ini ya kaku-kaku otot karena tadi yang diserang adalah neuro atau saraf. Nah, ini gambar ketika anak mengalami kejang ya. Ini yang disebut dengan lengkung busur panah. Ya, jadi dia ada kekakuan di situ. Selanjutnya adalah tuberkulosis ya. TB saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Penularannya bisa droplet lewat batuk atau bersin. Ciri-ciri khasnya seperti ciri-ciri khas anak TB ya. Ini gambarnya kalau sudah TB-nya lumayan ini anaknya kurus sekali. Kemudian yang kelima adalah penyakit campak. Penyebabnya adalah virus Myxovirus viridae. Ini sama droplet juga. Makanya biasanya anak campak dianjurkan untuk tidak keluar rumah ya. Nah, ini gejalanya demam, muncul bercak kemerahan. Nah, ini khas bercak kemerahnya biasanya dimulai dari belakang telinga, leher, seluruh muka baru akan timbul di seluruh tubuh. Ya, ini gambarnya campak. Kemudian poliomielitis, ini adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi juga ya. Biasanya menularnya melalui kotoran manusia yang terkontaminasi, ini penyebabnya virus ya. Bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan yang terserang, karena menyebabkan kelemahan otot. Gitu. Nah, ini gambarnya anak yang mengalami polio. Kemudian jenis penyakit berikutnya adalah hepatitis B, virusnya jelas virus hepatitis B. Nah, ini biasanya anaknya kuning ya, nanti warnanya salah satunya. Yang kedelapan adalah jenis penyakit Haemophilus influenza tipe B. Nah, ini bakteri yang menyebabkan infeksi seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau dapat imunisasi ini, salah satunya dia bisa mencegah pneumonia pada anak. Ini juga sama droplet, ya ini yang diserang oleh si virus, si bakteri tadi. Virus. Kemudian ini human papilloma virus, ini menyerang kulit ya. Dari kulit ke kulit penularannya menimbulkan infeksi ya, lesi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hepatitis A.
Ini sama virus juga, virus hepatitis. Nah, kalau yang tadi melalui darah, kontak darah, yang hepatitis B ini, dia biasanya melalui makanan dan kotoran manusia. Atau disebut penularannya fekal oral ya. Sama kuning juga dia. Cuman mungkin secara kondisi klinis ini jauh lebih baik dibandingkan yang hepatitis B. Baik, ini kita kenal ada jenis kekebalan tubuh, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kekebalan aktif dibagi dua, yaitu kekebalan aktif buatan atau artificially induced, dan kekebalan aktif alami atau natural acquired. Nah, untuk yang kekebalan pasif juga ada dua, yaitu kekebalan pasif didapat dan kekebalan pasif bawaan. Kita kenali satu persatu. Kekebalan aktif apa? Yaitu kekebalan yang dibuat secara aktif ya oleh tubuh karena terpajan antigen. Ya, kekebalan aktif yaitu suatu kekebalan yang dibuat oleh tubuh karena terpajan oleh antigen. Jadi dibuat secara aktif ya. Nah, ini tadi dibagi dua, kekebalan aktif buatan dan kekebalan aktif alami. Nah, kekebalan aktif buatan itu yang bagaimana? Yaitu pemberian imunisasi. Itu adalah yang disebut sebagai kekebalan aktif buatan. Jadi tubuh dipaksa untuk secara aktif membuat kekebalan dengan cara memberikan vaksin hidup yang dilemahkan atau tadi vaksin yang sudah mati. Nah, harapannya apa? Ketika diberikan vaksin, dia akan berkolaborasi dengan sistem kekebalan tubuh sehingga akan membentuk suatu respon imun terhadap si virus atau yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi. Ya. Oke. Kekebalan aktif alamiah itu misalnya Anda terinfeksi campak, misal Anda kena campak, belum mungkin anaknya belum pernah diimunisasi campak, tapi dia sudah terkena penyakit campak duluan. Nah, ini yang disebut dengan kekebalan aktif alami. Jadi setelah anak mendapatkan penyakit campak tadi, anak akan membentuk imunitas terhadap penyakit campak tersebut ya. Oke, ini contoh yang lain, infeksi difteri dan poliomielitis, maka anak akan menjadi salin abortif, sembuh, dan kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi ini adalah kekebalan aktif alami. Tubuh dipaksa untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh, tapi secara alamiah, karena dia mengalami sakitnya. Kalau yang buatan tadi, karena sengaja diberikan pemicu, yaitu vaksin yang telah dilemahkan ataupun vaksin dari bakteri atau virus yang sudah mati. Oke, saya harap sudah jelas ya sampai ke kekebalan aktif. Kemudian untuk kekebalan pasif, itu kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh. Ya, jadi kekebalan pasif adalah kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Ini ada dua, kekebalan pasif didapat dan kekebalan pasif bawaan. Nah, kekebalan pasif didapat ini misalnya adanya zat anti yang didapat dari luar tubuh dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian bisa berupa globulin gamma murni yang didapat dari darah orang yang pernah sakit campak, tetanus, tergigit ular berbisa, ataupun rabies. Atau selain itu bisa juga darah atau serum tadi dapat dipakai untuk suntikan. Nah, kekebalan pasif bawaan itu dengan cara memberikan antibodi yang berasal dari hewan atau manusia kepada manusia lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi yang sifatnya sementara. Nah, selain itu juga pada bayi baru lahir itu sudah mendapatkan kekebalan hingga anak berusia 6 bulan. Nah, ini melalui proses vaskularisasi plasenta ya. Ini tabelnya ya untuk memudahkan kalian belajar perbedaan antara kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif. Oke. Nah, ini contoh lain ya. Kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta, kekebalan yang diperoleh saat memberikan air susu pertama atau kolostrum ya. Kalau yang ini mungkin masih sama. Ada 5 jenis imunisasi dasar pada balita, yaitu yang pertama hepatitis B tadi,
sudah kita ulas di awal ya pada saat tampil sasaran imunisasi tadi. Lalu ada imunisasi BCG, ada imunisasi DPTH BHIB atau disebut pentavalen atau pentabio, imunisasi polio, dan imunisasi campak. Kita kupas satu persatu. Oke, ini adalah imunisasi hepatitis B. Ini gambarnya, vaksinnya ini yang single use. Jadi nanti ketika dibuka dia bentuknya hanya 1 kali injeksi saja, terus dibuang ya. Dosisnya tidak perlu ngukur karena sudah dibuat sudah sesuai dosis. Nah, imunisasi ini tentunya sesuai dengan namanya dia akan memberikan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Cara pemberiannya dosisnya 0,5 mili atau 1 buah HIB PID, ini yang disebut dengan HIB PID, jadi single dose secara intramuskuler ya, disuntiknya IM. Nah, IM-nya lebih baik dilakukan di anterolateral paha. Jangan di pantat. Kenapa tidak boleh di pantat? Karena pada bayi baru atau mungkin bayi yang masih kecil, pantatnya, ototnya belum terbentuk dengan baik. Nah, otot yang sudah terbentuk dengan baik itu di bagian anterolateral paha atau di bagian paha agak sebelah luar ya. Nah, pemberiannya 3 dosis. Aduh, malah kepencet ya, maaf. Sorry. Jadi 3 dosis. Dosis pertama anak usia 0 sampai 7 hari, nanti berikutnya ngikutin ya. Jadi nanti pakai masuknya dosis berikutnya di bareng dengan pentavalen tadi. Nah, kontraindikasinya kalau ada infeksi berat yang disertai dengan kejang, maka diharapkan ditunda terlebih dahulu. Atau bisa dikonsultasikan dengan dokter ya. Efek sampingnya biasanya muncul reaksi lokal di area suntikan, misalnya ada rasa sakit, kemerahan, bengkak ya. Kemudian ini sifatnya ringan dan bisa hilang kurang lebih 2 hari. Apa yang harus dilakukan ketika muncul reaksi? Yang pertama, anjurkan untuk memberikan ASI lebih sering. Kalau demam, gunakan pakaian yang tipis, bisa dikompres di area penyuntikannya dengan air dingin. Kalau demam, berikan paracetamol. Nah, ini untuk dosis paracetamol bisa dikonsultasikan dengan dokter ya, tidak boleh kita tentukan sendiri dosisnya. Bayi boleh dimandikan atau boleh cukup diseka saja dengan menggunakan air hangat. Imunisasi BCG ya, tujuannya untuk mencegah atau memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis. Ini diberikan vaksin Bacillus Calmette-Guerin yang dilemahkan. Jadi ini jumlah bakterinya kurang lebih 50.000 sampai 1 juta unit ya atau partikel dari bakteri tadi. Nah, dosisnya kurang lebih 0,05, ingat ya, 0,05. Kalau tadi hepatitis B 0,5, ini hanya 0,05, hanya 1 kali intrakutan atau di bawah kulit di lengan dalam, bagian dalam kanan atas. Ya, di lengan bagian dalam. Di lengan kanan atas. Lengan kanan atas menggunakan single injection juga bisa dengan dosis langsung 0,05 atau kalau tidak mempunyai ADS maka bisa menggunakan SPED 1 cc tuberkulin ya. SPED 1 cc tuberkulin dosisnya nanti silahkan diambil 0,05. Kontraindikasinya adalah pasien yang menderita HIV/AIDS, kemudian pasien yang mengalami pengobatan steroid dalam jangka yang lama, atau mungkin pasien dengan leukemia. Nah, biasanya reaksi yang muncul 2-6 minggu akan muncul seperti bisul kecil yang seperti papula kayak kalian kalau jerawat baru muncul gitu ya, ada nanah kecil, kemudian dia akan makin membesar, kemudian akan muncul ulserasi atau jaringan parut kurang lebih 2-10 mm. Ya. Nah, ini kan normalnya reaksi akan muncul 2-6 minggu. Kalau reaksi ini muncul lebih cepat dari yang seharusnya, biasanya ini sudah menjadikan indikasi bahwa berarti anak mungkin sudah terinfeksi TB. Ya. Oke, ini efek penanganannya ketika muncul tadi. Silahkan apabila ulkusnya mengeluarkan cairan, kompres dengan cairan antiseptik. Penggunaan cairan antiseptiknya usahakan yang diresepkan.
tenggorokan. Kemudian apabila cairannya bertambah banyak atau korengnya melebar, langsung dibawa ke petugas kesehatan. Karena mungkin ini ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip terjadi. Apakah anak secara langsung sudah terinfeksi TB atau mungkin penyebab yang lainnya. Imunisasi DPT atau HIB, DPT, HB, HIP, HIB. Ada 5 vaksin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Atau disebut dengan pentavalen atau pentabio. Ini jenis gambar vaksinnya ya. Pencegahan terhadap 5 jenis penyakit, jelas. Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi hemophilus influenza tipe B secara simultan atau bersama-sama. Nah, ini yang hemophilus tadi ya, salah satunya untuk mencegah pneumonia pada anak. Disuntikkan secara IM, sama di paha, ingat tidak boleh di pantat, atau bisa juga di lengan kanan atas pada anak batita saat imunisasi lanjutan. Dosisnya 0,5 mili ya. Kontraindikasinya apabila terdapat kejang atau gejala kelainan otak pada anak atau bayi baru lahir, dan juga adanya kelainan saraf yang serius. Efek sampingnya biasanya hanya reaksi lokal, misalnya bengkak, nyeri, kemerahan, demam. Kadang ada juga yang sampai muncul reaksi berat, tapi ini saya rasa tidak terlalu banyak kejadiannya ya untuk yang reaksi berat, misalnya demam tinggi, kemudian anak menjadi rewel, menangisnya pakai high pitch, atau dia nadanya sangat tinggi melengking, seperti itu. Ini penanganannya sama seperti pada umumnya. Untuk penanganan efek samping, ASI dianjurkan lebih banyak, pakaian tipis, ada yang nyeri dikompres, pemberian paracetamol ini sesuai anjuran dokter, boleh dimandikan atau cukup diseka. Apabila reaksinya memberat dan menetap, langsung bawa ke dokter. Imunisasi polio, ini dengan memberikan vaksin polio untuk mencegah penyakit poliomielitis. Ada 2 sediaan vaksin, bisa IPV atau inactivated polio vaksin dan juga OPV atau oral polio vaksin. Namun lebih banyaknya vaksin yang tersedia itu dalam bentuk oral ya. Untuk yang IPV memang jarang ya. IPV isinya adalah vaksin polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. OPV, vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi perbedaannya itu. IPV adalah vaksin dari polio yang telah dimatikan. Pemberiannya injeksi. OPV, vaksin hidup yang dilemahkan. Bentuknya cairan, bisa, pil bisa. Nah, imunisasinya diberikan sebanyak 4 kali, yaitu polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Intervalnya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Cara memberikannya, nah ini yang OPV dulu ya. Yang OPV nanti bentuknya seperti ini. Kalian akan dapat kayak botol kecil, kata vial kaca, tapi kecil. Nanti di atasnya akan ada pipet. Nah, nanti yang Anda pencet jangan botol kacanya ya. Sampai Anda karatan juga botol kaca nggak bisa dipencet. Jadi yang dipencet adalah ini, kayak pipetnya ini ya. 2 tetes saja cukup. Anda teteskan di atas mulutnya. Kok di atas mulut? Di dalam mulut, maaf. Kalau di atas mulut ya nggak masuk ya. Di dalam mulut. Jadi anak disuruh buka mulut, buka mulut, lalu Anda teteskan sebanyak 2 tetes saja. Oke. Oke, 4 kali ya pemberiannya. Polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Intervalnya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Kontraindikasinya adalah pada anak yang menderita defisiensi imun atau kekebalan tubuhnya mungkin rendah ya. Namun mungkin nggak begitu berdampak berbahaya gitu ya. Nah, jarang terjadi efek samping. Nah, biasanya kendalanya adalah setelah ditetes vaksin polio ini, anak-anak kadang-kadang kan kadang ibu suka refleks langsung memberikan ASI atau mungkin memberikan susu gitu ya. Nah, ini kalau bisa di-hold dulu atau dikasih jeda dulu setelah ditetes si vaksin tadi lewat mulutnya, dikasih jeda dulu kurang lebih 10-15 menit. Nah, baru boleh diberikan ASI ataupun susu ya. Kenapa? Supaya tidak ada muntah. Kalau misalnya muntah, harus diulang lagi pemberian vaksinnya. Oke. Ya, ini yang IPV, ini bentuknya ya, seperti vaksin-vaksin atau injeksi pada umumnya ya, vialnya.
Nanti disuntikkan bisa IM atau subkutan dalam, dosisnya 0,5 mili. Bisa dari usia 2 bulan, 3 bulan berturut-turut ya, dosisnya 0,5 mili. Intervalnya 1 hingga 2 bulan. Biasanya kontraindikasinya ketika anak demam, memiliki penyakit akut atau progresif kronis, hipersensitif pada pemberian vaksin ini sebelumnya, demam akibat infeksi akut, tunggu sampai anak sembuh dulu baru boleh. Kemudian alergi terhadap streptomisin, kan biasanya dibutuhkan pengikat ya vaksin ini. Nah, ini salah satu kandungannya adalah streptomisin. Efek sampingnya biasanya reaksi lokal. Ini efek samping dari IPV ya. Kalau yang OPV sih jarang memberikan efek samping. Untuk yang IPV, efek sampingnya biasanya reaksi lokal di tempat penyuntikan. Bisa nyeri, kemerahan, indurasi, atau agak jendul begitu, bengkak. Kurang lebih 48 jam setelah disuntik, dan kurang lebih bisa bertahan sampai 1 hingga 2 hari. Penanganannya sama seperti penanganan demam lainnya dan nyeri lainnya. Anjurkan minum ASI lebih banyak, kenakan pakaian tipis bila demam. Untuk area yang nyeri bisa dikompres dengan air dingin, paracetamol berikan sesuai resep dokter, boleh diseka atau dimandikan dengan air hangat. Imunisasi campak itu bertujuan mencegah penyakit campak, ya, disuntikkan di lengan kiri. Kalau tadi BCG di lengan kanan, intrakutan. Kalau yang campak ini subkutan di lengan kiri atas dengan dosis 0,5 mililiter. Kontraindikasinya gangguan sistem kekebalan, hipersensitivitas terhadap kanamisin dan eritromisin karena kandungannya di sini adalah ini. Jadi kalau ada yang mengalami alergi atau hipersensitif terhadap ini, biasanya nanti harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Adanya infeksi akut atau demam kurang lebih dari 38 derajat, ada pada wanita hamil, bagi yang memiliki alergi protein telur dan pemakaian obat imunosupresan. Nah, ini juga sama ya. Di sini dia pengikatnya satu-satunya adalah protein telur. Oke, teman-teman, tadi diperhatikan bahwasanya setiap jenis imunisasi itu lokasinya berbeda-beda. Seperti ada penanda gitu ya. BCG di lengan sebelah kanan, campak di lengan sebelah kiri, DPT di paha, polio di teteskan ya. Jadi saya ulang lagi, BCG di lengan sebelah kanan, campak di lengan sebelah kiri, DPT, HB, HIB atau pentavalen tadi di paha. Kemudian polio diteteskan. Kenapa? Ini untuk meminimalisir kelupaan pada ibu. Karena seringkali kita temukan pasien tuh nggak hafal nama imunisasinya. Dia cuma hafal letak disuntiknya. Jadi misalnya ditanya nih sama petugas, Ibu sudah pernah imunisasi? Sudah. Disuntiknya kemarin di mana? Imunisasi apa, Bu? Waduh, saya nggak tahu namanya. Tapi kemarin disuntiknya di lengan kanan. Nah, kalau kita tidak membedakan lokasi penyuntikan, pusing kalian nanti. Kalau kerja di rumah sakit ya pusing karena aduh yang disuntik di lengan kanan ini apa gitu. Nah, ini yang membuat salah satunya kenapa lokasi-lokasinya dibedakan. Kalau jenis injeksinya ya jelas mengikuti ini ya sesuai dengan vaksin yang diberikan ya. Kayak tadi intrakutan, ada yang subkutan, ada yang IM. Baik, ada yang ya, ini efek sampingnya dari imunisasi campak. Biasanya dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari dan dapat terjadi 8-12 hari. Nah, kadang-kadang muncul seperti campak ringan. Nah, ini juga sering ya. Habis imunisasi campak justru malah muncul bercak-bercak atau bintik-bintik merah. Nah, ini nggak masalah, nanti dia akan hilang sendiri. Penanganan efek sampingnya sama seperti yang tadi, dianjurkan minum lebih banyak ASI atau mungkin kalau sudah ASINya tidak akan ini diberikan anak umur 9 bulan ya, bisa diganti dengan sari buah. Jika demam gunakan pakaian yang tipis, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres dengan air dingin. Berikan paracetamol, ini juga sesuai anjuran atau resep dokter. Bayi boleh dimandi atau diseka saja dengan air hangat. Kalau reaksinya berat, silahkan bawa ke dokter. Ini jadwalnya yang sudah teringkas ya. HBO atau hepatitis B ke 0 sampai 7 hari. BCG ini biar teratur nih kalau kalian menjadwalkan ke orang tua ya. Jadi hepatitis B ke 0 ini sendiri. BCG bisa bareng dengan polio 1. Karena ini sama-sama usia 1 bulan ya tadi ya. Usia 1 bulan. Kemudian pentavalen 1
Pentavalen 1 bisa bareng dengan polio 2, karena pentavalen 1 dimulai umur 2 bulan ya. Jadi bareng dengan polio 2. Pentavalen 2 bareng dengan polio 3 pada umur 3 bulan. Pentavalen 3 bareng dengan polio 4 atau IPV. Boleh bentuknya IPV. Ini pada umur 4 bulan. Selanjutnya jedanya cukup lama, dari 4 bulan sampai ke 9 bulan ya. Ini bisa diberikan imunisasi campak. Jadi ini adalah imunisasi dasar yang wajib diberikan pada balita. Nah, apa yang berubah dari sebelum-sebelumnya? Ini pentavalen. Dulu sekali zaman saya itu hanya hepatitis B, BCG, DPT, dan polio dan campak, hanya DPT saja. Lalu ada perubahan lagi, hepatitis B, BCG, DPT combo. Nah, DPT combo ini isinya DPT dan HB, kemudian polio dan campak. Ini yang terbaru karena angka pneumonia pada anak meningkat, makanya ada hepatitis B, BCG, pentavalen, polio dan campak. Gitu ya, itu perubahannya dari dulu sampai sekarang. Nah, ini apa yang harus kita perhatikan sebelum pemberian imunisasi? Harus kita kaji dengan jelas status kesehatannya saat ini. Seringkali ada pertanyaan, kalau anak saya demam, boleh diimunisasi enggak? Kalau anak saya batuk pilek, boleh diimunisasi enggak? Nah, ini silahkan dilihat di masing-masing kontraindikasi dari pemberian imunisasi. Ketika anak demamnya masih di bawah 37,5, masih aman untuk dilakukan imunisasi. Kalau demamnya sudah di atas 38, ya ditunda dulu karena khawatir setelah pemberian imunisasi demamnya makin tinggi begitu. Nah, kemudian pertimbangkan juga riwayat penyakit yang saat ini terjadi dan juga riwayat penyakit sebelumnya. Atau mungkin ditanya juga reaksi atau pengalaman-pengalaman imunisasi sebelumnya. Misalnya ini merupakan imunisasi yang kedua. Sebelumnya sudah dapat imunisasi hepatitis B. Nah, itu ditanya ya kalau dia mau imunisasi BCG. Kemarin pas imunisasi pertama gimana? Apa yang terjadi gitu? Selain itu, silahkan dikaji sesuai dengan jenis imunisasi yang diberikan. Misalnya kayak BCG tadi, kontraindikasinya dia nggak boleh pada anak yang HIV. Ditanya ada riwayat kontak dengan, atau mungkin anaknya apakah ada HIV positif atau enggak, kayak gitu. Jadi, silahkan diperhatikan kontraindikasi untuk mengkaji area ini. Nah, ini keadaan yang tidak dianjurkan imunisasi, misalnya BCG nggak boleh pada bayi yang sakit kulit lama, sehingga kita kesulitan untuk mengidentifikasi imunisasi ya, karena tadi penyuntikannya di bawah kulit. Atau saat ini sedang sakit TBC, atau sedang demam tinggi, ini tidak dianjurkan juga. Demam tinggi di sini catatannya di atas 38 ya. DPT nggak boleh diberikan pada bayi yang sedang sakit parah, demam tinggi, dan kejang. Polio tidak boleh diberikan pada anak yang sedang diare, karena nanti takutnya diarenya tambah parah. Campak tidak boleh diberikan pada bayi yang sakit mendadak dan juga demam tinggi. Nah, ini kejadian pasca imunisasi, jadi apa respon lanjutan atau mungkin kejadian ikutan setelah imunisasi diberikan, atau bisa juga disebut efek samping sih sebenarnya ya. Ini jadi kejadian sakit yang mungkin timbul setelah diberikan imunisasi, baik berupa reaksi vaksin, bisa reaksi dari suntikan, bisa efek dari farmakologisnya, bisa karena kesalahan prosedurnya, bisa karena koinsiden tertentu, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Nah, ini tadi sudah kita uraikan sebenarnya BCG ada bengkak kecil, ada muncul akan menjadi abses, lalu menjadi luka kurang lebih 10 mili, kemudian dia akan sembuh dan menjadi jaringan parut. DPT bisa mengalami demam, nyeri, sakit. Merah bengkak ini DPT ini maksudnya yang pentavalen tadi ya. DPT, HB, dan HIB. Polio jarang sekali ada, kecuali yang IPV tadi ada reaksi lokal. Campak, biasanya demam, kemudian muncul bercak kemerahan seperti campak. Kalau hepatitis B yang ke-0, jarang ada. Paling demam ringan saja. Nah, itu sedikit mengenai konsep imunisasi. Ini referensi yang saya pakai. Silahkan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.